Halo Sob, selamat pagi. Salam rileks, tenang, dan rahayu sareng Dumadi. Sobat, udah lama nih aku nggak buat video YouTube. Ingin menyapa dulu bagaimana kabarnya. Aku doakan supaya sobat selalu dalam kondisi yang rileks, tenang, damai, mudah merasakan bahagia setiap saat. Kabarku baik-baik aja nih Sob. Kebetulan ada banyak kegiatan sehingga lama nggak rekam video untuk YouTube. Dan di pagi ini aku mulai kembali buat video YouTube. Kalau yang sebelumnya kan hasil dari live TikTok yang aku masukkan ke YouTube. Kalau yang ini memang spesial untuk YouTube. Dan kali ini, mumpung masih pagi nih, biasanya pagi-pagi itu yang terjadi adalah ketika kita bangun di pagi hari, ya mungkin bangun paginya yang nggak sesiang ini gitu ya. Ada yang bangun paginya pagi sekali gitu. Bahkan jam 1, jam 2 pagi itu sudah ada mulai yang bangun pagi. Dan apa yang terjadi ketika bangun pagi? Yang sering kita dapatkan, ada wake up call, ada panggilan untuk bangun. Ada yang panggilan untuk bangunnya itu dari luar, dibangunkan oleh alarm, ada yang dibangunkan oleh anaknya yang masih kecil yang tiba-tiba terbangun, ada yang tiba-tiba harus melakukan sebuah kegiatan, pekerjaan, waktu kreatifnya itu di malam hari gitu. Ada juga yang wake up call-nya ini berasal dari dalam dirinya, berasal dari jam tubuhnya sendiri yang minta bangun. Dan bangun paginya ini itu tiba-tiba melakukan kegiatan-kegiatan yang sering disebut sebagai ibadah malam hari. Ada meditasi, kemudian ada tafakur, dan lain sebagainya. Nah, kita mau yang mana? Di antara keduanya itu, sebetulnya ada korelasi untuk jam kesadaran kita bangun pagi. Bukan bangun pagi ya, bangun di awal kita mulai mengalami kehidupan. Nah, bangunnya ini dari mana nih Sob? Ada yang bangun fisiknya, pikirannya, jiwanya, itu karena sesuatu yang ada dari luar. Ada juga yang mulai dari dalam dirinya mulai muncul. Nah, kita mau ada yang kita mau yang mana? Bisakah keduanya dipilih? Kalau menurut aku pribadi, itu adalah pilihan. Karena yang pertama yang terjadi, kalau di luar sana ya secara umum, itu pasti selalu ada sesuatu dari luar. Sesuatu dari luar ini misalnya dibangunkan oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya, orang-orang tersayang, terkasih yang ada di sekitarnya. Ada dari pasangannya, dari suami atau istrinya, dari orang tuanya, dari anaknya. Dan mereka ini membangunkan kita. Dan yang kedua setelah itu adalah kondisi-kondisi yang terjadi yang muncul di luar sana yang membuat kita jadi bangun. Misalnya kondisi ekonominya lagi nggak baik, kondisi sosialnya lagi nggak baik, kondisi pikirannya sendiri yang lagi nggak baik, ketenangannya hilang, kebahagiaannya hilang. Ini yang membuat kita wake up. Dan yang sering terjadi ya yang seperti ini di luar ya, di luar sana dikira bahwa ada kondisi di luar yang terjadi yang membuat kita ini menjadi tersadar untuk bisa bangkit. Yang bangkit ini banyak orang mengira adalah semangatnya, pikirannya, perasaannya. Itulah yang sering terjadi. Padahal menurut aku ya, menurut aku pribadi, menurut pengalaman, apa yang terjadi di luar sana itu karena apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena kita, ingat-ingat Sob, kita ini jiwa, bukanlah tubuh, bukanlah pikiran, bukanlah ekspresi dari jiwa kita yang disebut sebagai perasaan. Bukan, kita bukan itu semua. Kita ini adalah jiwa yang sedang hidup di tubuh ini. Kita adalah jiwa yang berada di tubuh ini Sob. Dan kita yang jiwa ini memiliki ekspresi atau sering aku sebut sebagai lapisan diri, lapisan kesadaran. Ada lapisan kesadaran diri sejati,
jiwa suci murni bijak, kemudian ada jiwa tenang, ada lapisan kesadaran diri palsu, ego, amarah, keinginan. Itu ekspresi kita, sering disebut sebagai perasaan. Nah, ekspresi ini yang kemudian tersampaikan kepada pikiran dan tersampaikan kepada pikiran dan menjadi dasar dari gerakan atau aktivitas di pikiran kita. Ini yang kita ini sering nggak sadar. Aku juga begitu tuh. Aku sering nggak sadar bahwa apa yang aku pikirkan itu berdasarkan apa yang aku rasakan. Dan ketika aku sudah mulai nggak sadar apa yang aku rasakan, berada pada kesadaran yang mana nih? Diri sejati, jiwa tenang, atau diri palsu. Dan yang sering terjadi ya diri palsu lah ya, ego, amarah, keinginan. Dan ketika berada pada kesadaran diri palsu ini, ego, amarah, keinginan, maka yang tersampaikan kepada pikiran adalah hal-hal yang sifatnya mengarahkan pikiran kepada masuk kepada zona yang negatif. Dan kemudian tindakan pun sadar nggak sadar diarahkan kepada tindakan yang negatif juga. Sudah tindakan yang negatif, kalau kita tahu bagaimana hukum energi ini bekerja di alam semesta, apa yang ada di ruang mikrokosmos kita, jagat alit kita, apa yang ada di pikiran kita, maka akan terbawa, maka akan dikirimkan ke alam semesta atau ruang makrokosmos. Dan kemudian alam semesta itu akan mengirimkan energi yang sesuai juga dengan apa yang kita kirimkan. Energi yang dikirimkan oleh alam semesta akan mewujud menjadi sebuah kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Sudah sininya nggak enak, ke bawah ke sini nggak enak, di sini mengarahkan ke zona negatif, ke kirim ke alam semesta, ya sudah, kita alamilah kondisi-kondisi negatif ini. Dan sifat dari diri kita yang jiwa ini adalah selalu bertumbuh, selalu mencari pengalaman-pengalaman untuk mendewasakan dirinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kembali nantinya kepada rumah jiwanya, kepada kampung halaman jiwanya, di mana kampung halaman ada rumah. Di rumah tersebut ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan atau pencipta. Di mana kita akan kembali nanti. Jadi proses pendewasaan, proses pensucian, ini adalah untuk membuat kita kembali ke rumah asal kita. Bertemu dengan Sang Pencipta. Dari Tuhan kita berasal, dengan Tuhan kita hidup sekarang ini, dan kepada Tuhan juga kita kembali. Dan wake up call yang terjadi dari dalam diri kita ini, yang membuat, yang menginginkan selalu terjadinya pertumbuhan, itu diterima oleh pikiran, oleh semesta dengan kejadian-kejadian yang mengarahkan kita untuk bertumbuh setiap saatnya. Nah, kalau kita sadar ini, kalau kita sadar bahwa kita selalu bertumbuh setiap saat, maka kita juga akan tahu bahwa pertumbuhan itu ya bagi logika rasanya sih nggak enak. Buat aku pribadi ya, pasti ada banyak kejadian-kejadian yang dunggang der, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang tidak menyenangkan luar biasa. Tapi kalau bisa tenang, ya tenangnya ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, orang-orang kayak aku ini nggak bisa langsung tenang gitu ya, kayak guru-guru hebat, orang-orang yang punya kemampuan luar biasa. Ini juga perlu berlatih, supaya ketika kita bisa tenang, maka kemudian mulai bisa pelan-pelan cari tahu ada hikmah apa ya di sini. Karena kita ini bukan kategori orang yang super ya, tiba-tiba bisa dapat hikmahnya, diberitahukan oleh entitas-entitas tinggi, higher being yang berada di luar sana. Kita jadi harus menemukan sendiri apa hikmah dari sebuah peristiwa. Padahal untuk mendapatkan hikmah ini perlu ketenangan. Kalau sudah tenang,
bisa mengamati pikiran, mengamati perasaan, kemudian menguraikan apa yang ada di sana. Disitulah pelan-pelan mulai kita dapatkan hikmahnya. Ini berbeda kasusnya dengan orang-orang yang kategorinya luar biasa juga ya. Tiba-tiba sudah tahu hikmahnya. Ada yang tahu karena diberitahu dari dalam dirinya. Tentu saja yang beritahukan ini pasti navigatornya. Navigator itu adalah kecerdasan Tuhan yang muncul dari bagian percikan cahaya Tuhan dalam diri. Sering disebut sebagai ruh, atman, atau spirit. Ada juga yang berasal atau dibantu dari luar. Dibantu dari luar ini orang-orang yang kategorinya khusus, yang punya koneksi, punya hubungan dengan misalnya ada higher being, atau misalnya angel atau malaikat. Ada juga guru-guru yang mendampingin dia. Nah, ini memberitahukan, mengingatkan. Tapi orang-orang biasa seperti kita ini, yang hanya punya diri sendiri ini, seringkali harus diingatkan oleh kejadian-kejadian. Dan karena kita bukan orang yang dari kategori seperti itu tadi ya, orang-orang biasa seperti kita ini, maka orang-orang seperti kita ini harus membiasakan diri untuk melatih, berlatih terus dan terus. Karena itu, maka latihannya juga harus konsisten. Minimal latihan menenangkan diri, latihan menyadari bahwa kita ini bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan. Kita ini adalah jiwa. Kalau ini bisa kita lakukan, ya ini cuma omonganku aja ya sob. Di tahun keberapa ini aku latihan, di umur sekian ini juga masih sering sekali terjebak oleh diri palsu, terjebak oleh pikiran. Tapi untung aja karena sering latihan, berusaha konsisten latihan, jadi terjebaknya ini nggak lama sob. Mana parah iya sering, tiba-tiba sadar, oh ya ini aku dikendalikan malah. Atur nafas seperti biasa, relaksasi energi, bisa tenang, bisa mencari hikmahnya. Oh harus melakukan ini, ataupun paling tidak bisa menenangkan diri. Terjebak boleh, tapi jangan terlalu lama. Kita bukan orang-orang yang tiba-tiba ini bisa langsung tenang dan dijadikan ketenangannya itu menjadi sebuah kebiasaan. Enggak bisa. Harus dibiasakan. Harus dibiasakan latihan-latihan kita ini. Dan kita jadi tahu bahwa wake up call yang dikirimkan oleh diri kita ini, yang jiwa ini, yang menginginkan selalu pertumbuhan, yang menginginkan selalu pendewasaan, yang menginginkan selalu punya kualitas untuk bisa pulang ke rumahnya, rumah yang sejati kepada Tuhan, adalah kondisi yang bertumbuh tadi, yang oleh logika kondisi pertumbuhan ini dipandang sebagai kondisi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Kalau kita sadar ini, kalau kita tahu ini, kalau kita mulai bisa pelan-pelan melatih diri, maka ya pelan-pelan juga lah ya, mulai bisa mengatasi kondisi-kondisi yang terjadi. Mulai bisa tahu bahwa apa yang kita alami, kondisi-kondisi nggak enak, kecemasan, kekhawatiran, overthinking, kondisi ekonomi yang lagi nggak baik, kondisi sosial yang nggak baik, kondisi pertemanan, kondisi keluarga, ada aja setiap saat rasanya nggak selesai-selesai gitu ya. Ini adalah sebuah kondisi yang mengarahkan kita untuk kembali ke jiwa, untuk hidup sebagai jiwa, untuk hidup dalam kesadaran jiwa, supaya kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu menjadi jiwa yang sedang hidup di sini, di tubuh ini, sehingga mulai bisa juga tahu bahwa sebelum kita melawan orang-orang di luar, entitas-entitas, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan ini, kita mulai bisa mengatur diri kita sendiri. Oh, di dalam diriku ini aku punya ekspresi, selain suci murni bijak, selain tenang, ada juga ego, amarah, keinginan. Kemudian apa yang terjadi pada jiwaku ini, ada ekspresinya, ada memori yang berasal dari kehidupan yang sebelumnya, yang kebawa oleh ekspresi jiwa tadi, kemudian masuk ke pikiran, men-trigger atau memicu pikiran
beraktivitas. Nah, kebawa ke alam semesta. Ini yang terjadi setiap hari. Kalau kita bisa menjadi jiwa ini, paling tidak kita mulai menjadi lebih sadar, lebih mulai tahu diri, mawas diri, eling lan waspada. Ingat dan waspada. Bukan kepada orang lain, tapi terhadap diri kita sendiri. Yang selalu berusaha mengingatkan diri kita sendiri, so, dengan kejadian-kejadian. Kalau saja kita ini, orang-orang kayak kita ini bisa punya kebiasaan untuk tenang, bisa punya kebiasaan untuk selalu introspeksi diri, ya kayaknya kehidupan kita ini jadi lebih baik. Tapi sayangnya karena kita manusia biasa ya, yang kualitasnya ya biasa juga, maka kita harus mulai membiasakan diri kembali untuk tahu bahwa selalu ada wake up call. Entah wake up call yang pertama karena kondisi di luar sana, yang kedua karena wake up call kondisi di dalam sini yang selalu menginginkan pertumbuhan. Kalau yang di luar, ya sobat sudah tahu, begitu masuk pada kesadaran jiwa, apalagi yang old soul, yang jiwanya tua, yang berasal dari konstelasi bintang yang lain atau disebut sebagai starship, juga pasti tidak menyenangkan hidup di sini yang penuh dengan ketidaksadaran, penuh dengan pendoktrinan, membuat dogma di pada pikiran, mengarahkan kita kepada tidak bertumbuh kepada jiwa. Pasti juga sudah memberontak. Nah, kalau kondisinya di sini sudah tidak enak, kondisi di luar tidak enak, ini akan bertumbuh. Belum yang tidak enak di sini, sensor-sensornya terlalu sensitif, menangkap energi, menangkap informasi. Aduh, luar biasa sekali perjuangan. Ya wes, setelah lama nggak buat video YouTube ini, video yang aku taruh di akun YouTube RTD Channel ini, aku mengajak, yuk kita kembali kepada latihan kita sendiri, kembali membiasakan diri kita sendiri untuk rileks dan tenang, membiasakan untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Ada ada teknik relaksasi energi, atau sobat juga bisa ikut program-program terapi, program bimbingan harian, atau program suara jiwa yang mengarahkan, bukan mengajarkan teorinya, tapi mengajak sobat untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa dan hidup sebagai jiwa setiap harinya. Ini sobat bisa ikuti sehingga sobat bisa punya kebiasaan untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang setiap saat, sehingga wake up call-nya mudah disadari, pelan-pelan disadari sebelum mewujud menjadi kondisi-kondisi yang sangat tidak menyenangkan di luar sana. Ya wis gitu dulu sob, aku berdoa supaya diriku sendiri serta orang-orang yang ada di sekitarku, begitu juga dengan diri sobat serta orang-orang yang ada di sekitar sobat, menjadi lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang dan mulai tahu bahwa saat ini pun kita sebenarnya sudah sangat sejahtera. Kita saat ini pun sudah bahagia sebetulnya, karena keterkoneksian dengan rumah, dengan pemilik rumah sejati itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Yakin? Ya coba kita alami bersama ya sob. Ya wis gitu dulu sob. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti program-program yang ada. Untuk ikuti program yang ada, sobat bisa WA aku, DM aku, kirimkan pesan ke aku, nanti aku berikan informasinya. Gitu ya sob. Salam rileks, tenang, dan ayo sagung dumadi, kesihin widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Namaste, shalom. Ketemu lagi di video selanjutnya.